Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel ini bersama saya Radian, dan di hari ini di video kali ini gitu ya, saya akan coba memberikan apa ya istilahnya, sedikit pengalaman gitu ya, pengalaman tentang apa aja sih efek buruk dari perang harga untuk pebisnis. Nah, jadi mungkin buat teman-teman nih yang sudah terjun ke dunia bisnis, terutama bisnis online gitu ya, terus kepikiran untuk jualan dengan harga murah, dengan jualan dengan promo, diskon segala macam gitu ya. Mungkin bisa ditonton video ini biar teman-teman tahu gitu apa aja sih efek buruknya dari memasuki zona-zona seperti itu gitu ya. Nah, silahkan ditonton sampai habis. Dan juga mungkin buat teman-teman yang baru mau mulai gitu ya, terus ngelihat kayaknya banyak saingan, terus kayaknya gue kalau banyak saingan gue harus jual murah. Nah, itu juga teman-teman mesti dipikirkan dulu gitu. Ini efek buruknya nanti kalau misalnya teman-teman menjalankan bisnis dengan strategi perang harga, yang jatuh-jatuhin harga, bandingin harga gitu ya. Oke, mari kita mulai. Yang pertama adalah profit jadi tipis. Nah, itu yang paling kelihatan, yang paling terasa dampaknya itu adalah profitnya jadi tipis gitu. Jadi teman-teman tuh nggak bisa dapat profit yang banyak karena teman-teman ya jualnya juga murah gitu ya. Ibaratnya kalau misalnya jual harga modalnya kita sudah punya misalnya 10.000 gitu ya, terus ada orang yang jual misalnya 15.000, ya udah kita banding harga jadi jual 14.000 misalnya. Nah, jadi itu kan uh, kita cuma dapat untung 4.000 gitu ya, lebih tipis daripada yang 5.000 gitu. Dari situ aja udah kelihatan nggak sehat gitu ya. Kalau bisnis tuh jual apa maksudnya, kalau bisnis tuh ambil profit yang tipis gitu, nggak akan bisa jadi lebih gede gitu, karena apa yang bisa dikembangkan dari profit yang tipis, ibaratnya kayak begitu kan. Kita ngiklan udah nggak bisa, itu tuh udah pasti sih, ngiklan udah mepet banget lah budgetnya gitu ya, nggak bisa berkembang lebih jauh gitu. Yang ada malah jalan di tempat kita jualnya yang murah 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 terus akhirnya gitu. Ketika ada yang lebih murah dari kita, ya kita kalah gitu ya. Jadi nggak bisa lagi kita berkembang. Ketika orang ada yang jual lebih murah, kita nggak bisa naikin harga jadi lebih mahal, nggak bisa. Kalau kita jadi lebih murah lagi daripada mereka, makin tipis lagi untungnya, nggak ada yang bisa dikembangin gitu. Sampai akhirnya nanti em, nggak dapat apa-apa gitu dari situ tuh. Dari perang itu nggak dapat apa-apa gitu ya. Profit udah nggak ada gitu, ngiklan nggak bisa gitu ya. Terus ya udah gitu, akhirnya cuma dapet capeknya doang gitu. Ngapain sih gue jualan dapet capeknya doang? Ya lu jualannya pakai Profit TV sih, jelas aja capek gitu ya. Belum lagi nih ya, belum lagi kalau misalnya ada yang nawar, udah harganya udah jual harga murah masih ada yang nawar. Nah, itu kan gimana ya, sakit hati rasanya gitu ya. Gue nih udah jual murah loh, masa ada yang nawar, masa lu masih nawar sih gitu ya. Ya itu namanya perang harga gitu ya. Orang tuh nggak peduli lu mau jualnya murah kayak mau jualnya mahal, kayak orang maunya yang beli yang lebih murah, itu udah pasti. Tapi bukan berarti kita harus murah-murahan harga, bukan seperti itu strateginya gitu. Itu strategi yang nggak sehat ya teman-teman, jadi nggak bisa dipakai. Terus yang kedua adalah nggak bisa scale up. Nah, ini yang dampak lanjutan dari profit yang tipis tadi. Karena kita bisnis itu kan perlu promosi ya, perlu iklan, perlu diketahui oleh orang banyak gitu. Caranya selain dengan cara organik, tentu saja dengan cara ngiklan gitu ya. Kita ngiklan pakai FB Ads, IG Ads, Google Ads, paid promote, endorse segala macam gitu ya. Itu kan perlu budget tuh. Kalau kita profitnya tipis gitu ya, nggak mungkin kita bisa endorse orang, nggak mungkin kita bisa ngiklan gitu ya. Dan nggak mungkin juga kita bergantung dengan pelanggan loyal, karena nggak ada pelanggan yang loyal kalau misalnya kita jual produk yang murah tuh nggak ada. Mereka bakalan ini udah murah nih, kayaknya ada yang lebih murah lagi deh. Mereka mindsetnya tuh kayak gitu loh. Kita nggak bisa cari pelanggan loyal tuh, nggak ada. Kalau di zona perang harga tuh nggak ada yang namanya apa namanya pelanggan loyal tuh, hampir nggak ada, karena mereka semuanya juga perang gitu. Dalam arti dia perangnya dengan produk yang lebih murah ya. Dia nyarinya produk yang lebih murah lagi gitu ya. Jadi nggak ada pelanggan loyal kalau menurut saya sih, kalau misalnya di zona perang harga tuh nggak ada. Nah,
kan kalau nggak bisa scale up kita nggak bisa ngegedein gitu, karena scale up itu gunanya adalah membuat bisnis kita itu jadi lebih mudah ditemukan dan menemukan orang-orang yang baru gitu. Jadi ketika kita scale up, orang-orang lama tetap stay di situ dan orang-orang baru akan bermunculan gitu. Ketika ada yang ngasih testimoni gitu ya, ketika orang lama ada yang kasih testimoni, maka orang-orang baru juga akan lebih trusted dengan kita gitu. Apalagi kalau misalnya kita punya pelanggan loyal. Pelanggan loyal itu omongannya aja, ocehannya aja bakal didengar sama orang-orang terdekat dia gitu. Ketika kita jual barang bagus dengan harga yang ya sedikit premium misalnya begitu ya, si pelanggan loyal akan bilang gitu, kalau lu butuh produk A misalnya gitu ya, gue ada nih langganan toko gue, udah lama gue langganannya, agak mahal sih memang tapi bagus gitu, gue awet gitu, gue udah sering beli di dia tuh, nggak pernah ngecewain lah ibaratnya kayak begitu. Nah dari situ aja, dari testimoni seperti itu aja, orang-orang tuh udah akan langsung percaya gitu, meskipun ada harga gitu ya, ada harga yang harus dibayar, tapi kan worth it gitu ya. Dari harga yang dia keluarkan, maka dia dapat barang yang juga berkualitas gitu. Nah ketika jual harga murah nggak bisa yang kayak begitu. Gue ada nih harganya murah nih segini, tapi ya itu ya gitu, produknya ya sehari 2 hari dipakai hancur misalnya kayak begitu ya. Sehari 2 hari dipakai nggak mati misalnya. Testimoni yang kayak begitu tuh yang sulit kita kontrol gitu ya. Makanya kalau misalnya mau bisnis bertahan lama tuh jangan sampai kita masuk ke zona itu. Terus yang ketiga adalah miskin inovasi. Nah lagi-lagi ini adalah dampak dari yang pertama, dari profit tipis. Dengan profit terbatas, kita juga punya ruang gerak untuk berinovasi juga tipis gitu. Dalam arti kalau misalnya kita mau riset sesuatu, misalnya kita mau launch produk yang baru, kita nggak bisa ngasih awareness dulu nih ke orang-orang gitu kira-kira, karena budgetnya nggak ada gitu. Gimana kita mau berinovasi kalau misalnya budgetnya juga nggak ada gitu. Inovasi itu butuh modal tuh udah pasti, butuh modal tenaga, waktu, uang, apalagi lah udah pasti. Terus juga ada trial and error gitu ya, kita nggak bisa langsung bikin satu produk terus langsung laku tuh nggak bisa. Kita harus trial and error dulu, bikin dulu banyak produk untuk inovasi dan jebret promoin. Kira-kira mana yang paling diminatin. Nah dari situ, dari trial and error ini aja udah ada modal yang dikeluarkan gitu. Nggak bisa yang cuman sekadar asumsi atau feeling kita doang. Ya bisa juga sih, cuman kebanyakan bisnis itu adalah berdasarkan data teman-teman. Jadi jangan sampai mengandalkan asumsi sendiri gitu. Meskipun misalnya nih feelingnya kuat, misalnya teman-teman punya feeling yang kuat atau insting yang kuat misalnya, tetap aja kita harus juga punya pakai data gitu ya. Karena itu adalah database gitu, berdasarkan data. Nggak bisa cuma sekedar tebak-tebakan misalnya kayak begitu ya, atau ngeliat orang di sana rame kita ngikut juga, nggak bisa. Kita harus pakai data karena beda-beda ininya, polanya beda-beda. Malas mikir. Nah ini yang terakhir nih, malas mikir. Ikutan perang harga itu nggak bisa terlalu apa ya istilahnya, terlalu apa sih istilahnya, nggak perlu banyak pikir memang. Nah itu jadinya yang bikin kita jadi malas mikir juga akhirnya gitu, karena kita ngelihat misalnya orang udah saingannya udah banyak nih, udah ada 10 misalnya, harganya ada yang mahal ada yang murah, ya udah kita ambil yang paling murah gitu karena kita malas mikir gitu ya. Ya udah ambilnya yang paling murah aja gitu, di situ aja gitu mainnya. Ternyata ada yang lebih murah lagi, kita mati akhirnya kayak begitu kan. Posisinya adalah ketika ada yang lebih murah kita mati atau kita banting lagi gitu kan, udah gak sehat lah, udah gak menarik. Persaingan seperti itu tuh udah gak menarik, dan juga apa ya, umurnya jadi pendek gitu, umur bisnis kita jadi pendek. Kita nggak bisa bertahan lama di zona seperti itu teman-teman. Yang ada kita bakalan dapat capeknya doang, karena apa ya, nggak cocok lah kalau kamu yang memang bervisi jangka panjang, misalnya pengen bisnis tuh yang memang bener-bener serius gitu ya. Kalau misalnya pengen serius, ya udah jangan masuk ke zona perang harga gitu. Bener-bener dibikin brandingnya, bener-bener dibikin value-nya seperti apa gitu. Tahu target market yang siapa yang harus ditarget gitu ya. Jualannya kayak gimana, strateginya apa. Jangan sampai perang harga. Nah itu yang paling penting sih.
Ketika udah tahu semuanya, elemen-elemen kayak target marketnya siapa, produknya kayak gimana, kualitasnya apa yang harus dilakukan untuk bisa menjangkau mereka, di mana mereka berkumpul, yang kayak gitu-gitu, saya rasa sih kamu bisa keluar dari zona perang harga gitu. Tapi yang paling penting ilmunya dulu dimilikin gitu ya. Jangan sampai istilahnya perang dalam keadaan nggak punya senjata gitu, dalam keadaan nggak punya peluru, susah juga gitu. Makanya belajar dulu sebelum masuk benar-benar terjun ke dunia bisnis itu, miliki dulu minimal basicnya deh, basic ilmunya gitu. Jangan sampai cuma tahunya jual murah mulu gitu, karena strategi bisnis tuh banyak teman-teman, gak cuma jual murah gitu, banyak kok. Jadi teman-teman pelajarin dulu yang benar gitu ya. Kalau misalnya mau bertahan lama gitu ya, kalau misalnya nggak mau bertahan lama ya udah nggak masalah. Kalau cuma ikut tren misalnya, atau ada tugas kuliah buat jualan, ya udahlah, terserah lah itu kebijakan masing-masing. Cuman kalau misalnya mau ngejadiin bisnis ini untuk masa depan, misalnya investasi masa depan, ya belajarlah gitu. Korbankan waktu, korbankan modal dari awal untuk benar-benar ya setidaknya punya amunisi lah gitu ya. Oke, mungkin segitu dulu teman-teman buat sharing-sharing kita kali ini ya, tentang efek buruk dari perang harga. Semoga bisa membuka pikiran teman-teman mengenai strategi bisnis perang harga ini, dan juga bisa menghindarkan teman-teman yang sudah terlanjur terjun dari zona perang harga gitu ya, menghindarkan teman-teman untuk segera berpindah gitu ya, keluar dari zona itu. Mungkin segitu dulu. Kalau misalnya ada kritik saran, tulis di kolom komentar, request topik kolom komentar juga. Jangan lupa untuk selalu cek deskripsi atau pinned comment untuk info-info menarik lainnya yang ada di channel ini. Nyalain lonceng dan subscribe juga biar nggak ketinggalan video-video baru ya. Segitu dulu dari saya, Saleh Hilap, mohon maaf. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.